Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsiran. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Al-ayat. Hadirin rahimani rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah membangunkan kita dari kematian kita yang sementara, karena tidur adalah saudaranya mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita, menjalankan kita, mengumpulkan kita di rumah Allah yang mulia ini, karena masjid adalah rumah Allah di bumi. Al-masjidu baitullah fil ardh. Jadi kita bersama-sama menjadi tetamu bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini perkenankan saya akan membahas tentang strategi penyerangan dan strategi pertahanan. Wah, judulnya keren ya, seolah-olah kita sedang berperang. Memang begitu, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, wajahidu fillahi haqqa jihadi, dan berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Ya. Makna jihad itu adalah bersungguh-sungguh untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguh untuk menegakkan perintah-perintah Allah di bumi. Bersungguh-sungguh untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diberi nama jihad. Dan jihad ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan, karena Allah mengulangi perintahnya sebanyak 41 kali dalam Al-Quran ya. Oleh karena itu mesti kita perhatikan baik-baik perintah ini dan bagaimana kita bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Jihad dalam pengertian yang luas adalah bisa berbentuk dakwah ya, ajakan, bisa berbentuk perang kalau kita berada dalam darul harb pada suatu situasi tertentu ya. Bahkan bisa berbentuk apa yang disebut dengan jihad profesi ya. Kalau zakat ada zakat profesi, maka jihad ada jihad profesi. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita juga perlu mengenal apa yang disebut dengan strategi penyerangan dalam suatu jihad
dan strategi pertahanan. Apa itu strategi penyerangan? Adalah cara yang kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan berkontribusi agar Islam ini lebih tersebar di seluruh alam, meningkatkan kontribusi agar Islam semakin kuat dan berwibawa ya, dalam kehidupan. Strategi penyerangan dalam jihad itu berarti adalah suatu cara yang dilakukan agar agama ini berkembang dalam diri kita sendiri, berkembang dalam keluarga kita, berkembang dalam masyarakat sekeliling kita, bahkan berkembang di seluruh alam. Ya. Maka strategi penyerangan dalam jihad ya dilakukan dengan berbagai cara. Seorang muadzin dengan azannya memanggil orang untuk sholat, memanggil orang untuk mencari kemenangan. Seorang strategi perang ya, seorang ahli dalam peperangan, maka dia dengan pedangnya. Seorang musonif, maka dia meningkatkan strategi peperangannya dengan karya-karyanya, dengan buku-bukunya. Seorang pegiat media sosial, dia meningkatkan strategi peperangannya dengan jari jemari, menuliskan informasi-informasi yang menggalakkan iman ya, Islam. Begitu seterusnya. Jadi kita berjuang dengan sungguh-sungguh haqqa jihadi, bahkan sesuai dengan profesinya masing-masing. Makanya disebut jihad profesi. Seorang pedagang, maka dengan komoditas dan barang dagangannya bisa menjadi asbab orang untuk tergerak dalam Islam ya, mendapatkan manfaat dan kemudian dia tertarik dengan Islam dari cara berdagangnya, dengan kejujurannya, dengan sedekahnya, dengan kualitas barangnya, dengan cara pelayanannya dan seterusnya, sehingga orang memahami dagang secara Islam itu begitu indahnya. Begitu juga seorang guru dan dosen, maka dia berjihad dengan guru dan dosennya. Dia mengajak siswa, mengajak mahasiswa untuk menjadi seorang muslim yang baik, memberikan wawasan dan pencerahan, sehingga mereka mendapatkan jalan, mendapatkan inspirasi untuk menjadi seorang siswa dan mahasiswa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang petani juga begitu, dengan pertaniannya ya, dia menggalakkan cara-cara baru yang bermanfaat, sehingga orang akan mendapatkan kebaikan. Kemudian dengan sikap dan bijaknya membagi hasil pertaniannya menjadi beberapa bagian. Ya, salah satunya adalah untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu seterusnya. Setiap profesi itu dikembangkan sesuai dengan syariat yang benar, menjauhkan dari riba. Kemudian ada ajakan kepada orang yang terlibat dalam profesinya untuk bersama-sama menjalankan agama yang baik. Ya, maka itu bagian daripada jihad
profesi. Dari profesi itulah maka orang akan mengenal Islam. Dari profesi itu orang akan menikmati kelezatan Islam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, apabila setiap orang memiliki peran, memiliki kontribusi yang besar untuk agamanya, maka sesungguhnya dia disebut mujahid. Seorang takmir masjid, dia bagaimana mengkoordinasi jamaahnya, memberikan fasilitas kepada jamaahnya, memberikan pelayanan yang bagus supaya orang tertarik untuk berjamaah. Tidak ada bulian di sana. Orang masuk ke dalam masjidnya merasa nyaman. Maka dia termasuk mujahid. Begitu setiap orang akan menjadi mujahid dengan profesinya, dengan kedudukannya, sehingga dirinya menjadi sumber penebar kemanfaatan. Setiap orang yang berjumpa dengannya mendapatkan manfaat, mendapatkan kebaikan. Ada sesuatu yang dapat dirasakan, ditiru, dan itulah sesungguhnya strategi penyerangan, yaitu upaya menyerang musuh-musuh kita, baik berupa syaitan, berupa manusia yang ingin menebar fitnah, manusia yang ingin merendahkan martabat Islam menjadi terhina, dan menyebabkan orang menjadi tinggi dan mulia kedudukannya. Inilah cara Islam untuk menyerang. Menyerangnya itu bukan membunuh, menyerangnya itu meningkatkan derajat dan martabat. Terutama itu natijahnya akan dapat dirasakan oleh diri sendiri. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka strategi penyerangan itu harus disusun dengan rapi. Ka'annahu bunyanun marsus, seolah-olah seperti bangunan yang kokoh, kuat, satu sama lain, membentuk sistem. Jadi sesungguhnya jihad harus dibangun dengan sistem, sistemik. Maka misalnya sistem ini adalah terdiri dari komponen yang berbeda. Setiap komponen memiliki fungsi yang berbeda, tetapi membangun fungsi baru yang lebih besar. Itulah sistem. Maka begitu seperti di Masjid Al-Lafali, ini ada sistem luar biasa. Ada yang menyediakan aqua, ada yang menyediakan mic, ada yang menyediakan ini macam-macam. Itu seperti orang bangun rumah aja, itu kan sistem. Ada yang terbuat dari kaca, ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari batu, ada yang terbuat dari paku. Fungsinya masing-masing berbeda, tapi membentuk fungsi baru yang disebut rumah, yang dapat menghadirkan kesejukan, orang beristirahat damai, itu sejuk, dan menyebabkan orang merasa tenang, bahagia. Gitu juga dakwah, jihad, itu semuanya kita hadirkan dalam bentuk sistemik. Setiap orang diberi peran yang berbeda-beda sesuai kemampuannya, tetapi mereka saling membantu satu sama lain membangun satu fungsi baru yang lebih besar, yaitu memfasilitasi umat untuk dapat melakukan agamanya dengan baik, dengan sempurna. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, itulah strategi penyerangan. Jadi dalam hal ini adalah pengorbanan yang dilakukan oleh seseorang untuk meninggikan kalimat Allah.
Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan hal ini, in tansurullaha yansurkum, ya, wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian mau menolong Allah, ya, in tansurullaha, jika kalian menolong Allah, Allah itu pasti tidak butuh pertolongan, maka dinisbatkan kepada agamanya. In tansurullaha itu diartikan bukan jika kalian menolong Allah, tapi jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Yang surkum, maka Allah akan menolong kalian. Maka menolong agama Allah ini adalah strategi untuk mencari pertolongan Allah. Orang yang ingin mendapatkan pertolongan Allah, maka caranya sudah dikasih tahu oleh Allah, ya. Siapa yang menolong agamanya, pasti dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mendapatkan pertolongan Allah tidak ada cara lain kecuali kita membantu, membela, meninggikan kalimatullah, meninggikan agama Allah, meninggikan wibawa daripada agama Allah, sehingga setiap orang menjadi naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahmatullah. Kemudian strategi yang kedua adalah strategi pertahanan. Mengapa? Karena dalam jihad, di samping kita menyerang, kita juga diserang, ya. Bahkan penyerangan terhadap kita tidak pernah berhenti dan tidak pernah istirahat. Musuh kita selalu mengincar kita, ya. Kemarin sudah kita bahas yang namanya syaitan itu, ya, itu membidik kita tidak berhenti setiap saat, setiap detik. Pada saat kita sedang tidur, ya, pada saat kita sedang beraktivitas, ya, saat kita tidur saja, ya, maka kita telah diikat oleh setan, ya, dengan 3 ikatan, ya. Tidak hanya 1 ikatan, diikat, ya, dikencingi matanya, diikat, ya kan, dikencingi telinganya dan seterusnya, gitu kan, supaya kita tertidur dan kita tidak ingat, ya, untuk bangun. Makanya ketika kita bangun, kita harus segera membaca doa, ya. Dibuka ikatan pertama, kita berwudu, dibuka ikatan yang kedua, kita sholat, dibuka ikatan yang ketiga. Jadi ada cara untuk mempertahankan diri kita dari serangan musuh, yaitu salah satunya adalah dengan banyak berdoa. Yang kedua, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Yang kedua, orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, kemudian dia beristiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaika, maka malaikat turun menyeru, Allah takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan khawatir. Apa artinya? Di sini untuk sumastaqomu, untuk mempertahankan diri kita, ya, dari serangan-serangan musuh, maka kita harus beristiqomah. Bagaimana perolehan iman, perolehan ilmu, perolehan amal yang telah kita usahakan, yang kita lakukan dari hasil mengaji, dari hasil berdakwah, dari hasil berjihad, ya, kita implementasikan supaya sustainable, supaya apa yang kita peroleh menjadi istiqomah, ya. Misalnya seorang siswa, seorang santri yang latihan menghafalkan Al-Quran, supaya sustainable hafalannya tetap terjaga, maka diimplementasikan, ya. Diimplementasikan dalam sholat, digunakan, ya. Begitu seterusnya. Seorang petani, seorang
profesional ya, supaya dia tetap profesional dalam profesinya, dia mengimplementasikan ilmunya, yaitu mengamalkan secara istiqomah walaupun hanya sedikit ya. Maka Nabi bersabda, ahabbul a'mal adwamuha wa in qalla ya. Sebaik-baik amal yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya itu adalah amal yang dilakukan secara istiqomah ya, wa in qalla, walaupun hanya sedikit. Nah, amal yang istiqomah ini akan menjadi tameng, akan menjadi satu benteng pertahanan ya, ketika kita mendapat serangan musuh. Biasanya syaitan, hawa nafsu menyerang kita itu agar supaya tidak istiqomah beramal. Hari ini ke masjid, kemarin kamu ke masjid kan sudah banyak pahalanya, sudah 27. Nah, sekarang nggak usah jamaah dulu ya. Maka bagaimana kita diserang oleh hawa nafsu gitu ya, kita bisa nggak ya? Maka tadi diserang apapun saya akan istiqomah ya, saya tidak akan tinggalkan sholat jamaah kan gitu ya. Mungkin juga kemarin sudah sedekah, nah, ini kamu jangan sedekah, kemarin kan sudah kita tetap istiqomah ya. Kemarin sudah sholat tahajud, nah sekarang diserang rasa kantuk, jangan tahajud dulu, kemarin kan sudah tahajud ya, sudah banyak amal kamu, udah cukup dapat surga. Wah gitu ya. Maka kita diserang dengan rayuan gombal dari para setan dan hawa nafsu, kita singkirkan bantal ya, kita bangun ya, saya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Nah, jadi istiqomah adalah amalan-amalan yang dapat mempertahankan daripada iman kita. Tapi kalau kita mudah tergoda dengan sesuatu ya, maka sedikit demi sedikit akan hilang ya. Apabila ada 3 tiang yang mendukung kekuatan bangunan, salah satu tiang diambil, maka sudah mulai goyang kan gitu. Tiang kedua diambil lagi, goyang kan gitu. Begitu seterusnya. Amal istiqomah jangan sampai ditinggal. Apabila ada satu amalan yang ditinggal, maka akan menyebabkan kokohnya bangunan itu menjadi semakin rapuh ya. Apabila kita terkena serangan godaan ya, baik itu malas, baik itu seolah-olah sudah di pikiran kita sudah cukup ya, atau rasa takut. Ini setan cara menyerangnya, as-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan, cara menyerangnya setan adalah ya'idukumul faqra, menjanjikan Anda, menakut-nakuti kalian kepada kefakiran ya. Mau sedekah ditakut-takuti, jangan sedekah nanti kamu fakir, ini kan buat anak kamu masa depan, jangan kamu begitu ya. Itu kubur fakir, menakut-nakuti manusia daripada kefakiran ya, sehingga tidak jadi dikeluarkan hartanya, eman-eman ya, sampai kematian datang ya. Hadirin rahimani wa ya'murukum bil fahsya, dan juga tak henti-hentinya memerintahkan kalian supaya berbuat dosa dan keburukan ya. Jadi manusia dari segala penjuru itu selalu diancam oleh setan itu ya. Kemudian dia berkolaborasi dengan nafsu. Inna nafsala ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu selalu memerintahkan kalian kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali
nafsu yang dirahimi oleh Allah. Nafsu berkolaborasi dengan setan dan kebiasaan buruk, ya, wah itu akan memiliki menjadi kekuatan yang sangat besar ya untuk merobohkan benteng pertahanan kita. Kalau kita tidak istiqomah dalam amalan, ya, maka kita amalnya itu hanya seperti debu ya, yang kelihatannya bertaburan tapi nggak ada maknanya, ya, habaan mansuro, ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu maka kita perlu mengetahui strategi penyerangan dan strategi pertahanan supaya menghadapi musuh-musuh kita selalu dalam siaga, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, ya, dengan cara kita selalu bersama, ya, kunu ma'as-shadiqin, membersamai dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, agar diri kita ikut menjadi orang yang benar. Jangan kita mencari kawan, ya, kawan yang tidak punya pendirian, tidak punya agama, hidup semaunya. Akhirnya kita, ya, terbawa kepada keburukan. Kita tidak bisa mempengaruhi mereka, tidak bisa menyerang, malah kita yang terserang. Kalau kita tidak bisa mempengaruhi, pasti kita akan terpengaruhi, ya. Maka pilih, kita menyerang apa diserang, ya. Nah, cara menyerang selalu kita mengajak wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka kita bergabung dengan komunitas yang selalu mengajak kepada kebajikan, mencegah kepada kemungkaran, bukan bergabung pada komunitas orang-orang yang hidup tidak punya agama, ya. Ini saya tekankan kepada anak-anakku semuanya, para santri semuanya, haruslah pandai memilih teman, pandai memilih kawan. Jangan sampai diri kita terjerumus dalam kenistaan karena salah pergaulan, ya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita kepada jalan yang benar. Allah memberikan pertolongan kita untuk senantiasa menegakkan kalimatnya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.